Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik kepada kami, memberkati kami senantiasa, menganugerahkan firman Tuhan setiap hari. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan menolong dan menuntun kami di saat merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan. Ia akan menyelamatkan engkau. Unang dok, ikon marbalos bahenokku najati. Marhapuru satu jahu bamaho tagonan, asa ibana manupakho. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran, manusia sering menjadi hanya mengandalkan akal pikiran dalam menentukan keputusan atau pilihan, juga dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Sementara bisa saja ada banyak yang terjadi di sekitar kita, bahkan kepada diri kita sendiri, tetapi respon kitalah yang menentukan bagaimana pengaruh segala yang terjadi kepada diri kita. Apakah berpengaruh baik atau justru berpengaruh buruk? Misalnya ketika ada orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, bersengaja menjatuhkan dan menyebarkan berita yang kurang baik tentang kita. Secara akal pikiran, manusia akan mengatakan wajar saya sakit hati, wajar saya tersinggung, dan saya akan membalaskannya apa yang dilakukannya. Kemudian ada perkataan lain yang mengungkapkan kewajaran ini, ingin membalaskan kejahatan. Misalnya dengan mengatakan, sebagai manusia ada batas kesabaran. Kesabaran saya sudah habis, maka saya mau membalaskannya. Saya bukan orang bodoh yang membiarkan begitu saja kejahatan terjadi tanpa membalaskannya. Dan ada banyak rangkaian kata yang menunjukkan betapa kita sangat sering hanya menggunakan akal pikiran dalam merespon sesuatu yang kurang baik atau yang jahat yang sedang terjadi. Apakah akal pikiran itu tidak baik? Tentu dia sangat baik. Itulah sebabnya Allah menganugerahkannya kepada manusia untuk dipergunakan sebaik mungkin, terlebih dalam hal mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Bukan merespon sesuatu yang jahat hanya dengan segenap akal budi, tetapi diperintahkan kepada kita untuk mengasihi Allah dengan segenap akal budi. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetaplah berbuat baik. Dalam melakukan hal yang baik, bahkan kepada orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, tentu hanya dengan mengandalkan kasih yang berasal dari Allah. Sebab tanpa kasih Allah kita tidak akan mampu untuk melakukan itu. Jika hanya mengandalkan diri sendiri, maka yang terjadi justru membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, bahkan mengatakan untuk membalaskan kejahatan pun janganlah, tetapi nantikanlah Tuhan, dan Ia akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari kejahatan, menyelamatkan kita dari berkata yang tidak baik, menyelamatkan kita dari tindakan yang jahat, dan menyelamatkan kita untuk tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Sahabat yang baik hati, pembalasan itu hanya milik Allah.
Dialah yang akan membalaskan segala yang kita perbuat dan yang diperbuat oleh orang lain. Bagian kita adalah senantiasa melakukan kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada orang yang menurut kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah dirimu sendiri, dan kasihilah musuhmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan untuk mengatakan, untuk membalaskan kejahatan pun janganlah. Tetapi biarlah kami senantiasa setia menanti Engkau ya Allah yang akan menyelamatkan kami. Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami. Biarlah kami Engkau mampukan menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan orang yang telah diselamatkan, dan mampukan kami untuk selalu menunjukkan kasih sebagaimana yang Engkau perintahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.